Perkenalkan, nama saya Adriana Silambi, NIM 217611106, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian yang berjudul Sistem Pengolahan Data Penduduk Desa Berbasis Web. Dan yang saya akan bahas yaitu yang pertama, rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, latar belakang, dan metode penelitian. Yang pertama, rumusan penelitian yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data penduduk desa berbasis web. Yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuannya yaitu untuk merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data penduduk desa berbasis web. Yang ketiga, manfaat penelitian. Yang pertama, memberi kemudahan bagi petugas dalam melakukan pengolahan data penduduk desa. Yang kedua, dapat mengetahui data penduduk desa secara terperinci. Latar belakang. Sistem informasi merupakan sebuah gabungan antara teknologi dan aktivitas manusia dalam mendukung sebuah manajemen dan operasi dalam pengolahan data penduduk dan perkembangan teknologi sangat cepat. Pengolahan data penduduk merupakan subpenting dari kependudukan negara. Hal ini bertujuan untuk memberi manfaat dalam perbaikan pemerintah dan pembangunan salah satu pemanfaatan teknologi di teknologi informasi berupa sistem pendataan penduduk di suatu desa. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan kebutuhan-kebutuhan instansi terkini dan masalah-masalah yang sering terjadi pada proses pengolahan data bisa teratasi dengan baik. Oke, selanjutnya yang saya akan bahas adalah metodologi penelitian. Yang pertama tentang waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2020 dan bulan Mei 2020. Tempat penelitian ini berlokasi di suatu desa di Toraja Utara. Alat dan bahan yang digunakan. Pada perangkat keras atau hardware yang digunakan adalah laptop, RAM 2 GB, print, flash disk 8 GB. Untuk perangkat lunak atau software, Microsoft Windows 10, Microsoft Word, aplikasi Excel, dan MySQL, Plain Text 3, dan Google Chrome. Jalan penelitian. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data yang pertama itu dari sumber data primer. Yang pertama, observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek yang maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu informasi. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tatap muka dengan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang pertama yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini menggunakan library research yang merupakan cara pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, maupun dari sumber data lainnya. Yang kedua, pengolahan data. Pengolahan data diartikan sebagai proses data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian
metode pengolahan data yang pertama, produksi data, dan coding data. Tahap yang kedua yaitu tahap pembuatan program. Yang pertama, tahap analisis data. Tahap analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis dan kualitas adalah upaya untuk dilakukan dengan jalan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Tahap yang kedua, tahap perencanaan sistem. Sebelum memulai perencanaan terlebih dahulu, dilakukan perencanaan untuk melakukan pengembangan sistem. Perencanaan sistem ini menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan sistem. Tahap perencanaan sistem ini dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem, pendefinisian atas kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan sistem yang akan dibentuk. Ya, ini adalah rancangan login sistem admin, yaitu kita akan memasukkan username, password. Setelah itu kita akan login. Tahap yang ketiga yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan rancangan aplikasi berdasarkan hasil analisis ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dijalankan oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya dalam organisasi. Selanjutnya yaitu flowchart. Ini adalah tampilan flowchart saya yang dimulai dari mulai, dan ini adalah inputnya yang berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, waktu dan tempat, bahan dan alat, jalan penelitian, dan prosesnya itu pengumpulan data dan pembuatan program. Outputnya yaitu kesimpulan dan saran, dan ditutup dengan selesai. Yang terakhir adalah jadwal penelitian. Jadwal penelitian yang pertama, persiapannya itu pencarian judul pada bulan 3, seminar proposal pada bulan 3. Yang kedua adalah proses. Proses yang pertama itu pengumpulan data di bulan 3 sampai dengan bulan 4. Yang kedua, pembuatan program di bulan 4 dan bulan 5. Yang ketiga, implementasi. Pengujian sistem pada bulan 4. Yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, penulisan laporan pada bulan 5, dan yang kedua ujian program pada bulan 5 dan 6, dan ujian akhir pada bulan 6 2020. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih banyak.